Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak saya pertama sudah katakan mudah-mudahan dengan keberkahan beberapa saja tadi membawa keberkahan untuk acara kegiatan kita pada hari ini. Tentunya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Cikon yang 1 Bapak Adi Wijaya SPD SD waktu dan tempat di persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas berkatnya kita pada siang hari ini kita dapat bertemu, dapat berkumpul, bersilaturahmi penuh dengan rasa kehangatan kekeluargaan di tempat ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang apapun. Dan pertemuan kita pada hari ini untuk mengikuti salah satu rangkaian kegiatan yang merupakan program dari calon guru penggerak yang akan disampaikan kepada kita seperti yang terpampang di spanduk ini. Selanjutnya saya di sini mendukung kepada ibu guru, ibu tadi yang alhamdulillah dari Cipaling 1 baru ada satu yang bisa duduk di posisi seperti ini. Mudah-mudahan yang lainnya juga termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini, khususnya calon guru penggerak. Alhamdulillah dari langkah yang pertama yang awal ditempuh oleh Bupati sampai ada di titik ini dalam keadaan lancar, tak ada kendala apapun. Mudah-mudahan untuk selanjutnya lancar sampai finish di tujuan akhir goal sebagai guru penggerak. Acara inti yaitu pemaparan atau penyampaian pengibasan aksi nyata budaya positif oleh Ibu Tati Sutia SPD waktu dan tempat dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang alhamdulillah selalu mensupport dan selalu mendukung langkah saya. Alhamdulillah sampai pada ada di langkah ini, ada di akhir modul 1.4 dan mau memulai modul 2. Alhamdulillah berkat beliaulah dan berkat ibu dan bapak saya dapat menuntaskan modul 1. Yang tak lupa pula rekan-rekan guru, ibu guru senior beserta Dewan Guru dari SDN Cikoneng 3 Nembol 2 alhamdulillah telah berkenan hadir dalam rangka pengibasan aksi nyata budaya positif, di mana ini adalah merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beberapa nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan penuh berkah ini. Shalawat yang dirangkai salam marilah kita haturkan keharibaan insan pilihan, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya tidak dapat saya ungkapkan, namun hanya ungkapan terima kasih yang dapat saya ungkapkan. Ibu dan Bapak dapat berkenan hadir pada
aksi nyata budaya positif ini, yang mana ini merupakan rangkaian dari program guru penggerak. Dan yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya telah mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, apalah artinya saya kalau tanpa ada motivasi, tanpa ada dorongan dari Bapak dan Ibu. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, untuk budaya positif ini sangat penting untuk kita khususnya. Untuk saya juga, untuk Bapak dan Ibu, bagaimana budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah masing-masing. Baiklah, sebelum makan, kita ini sebagai pendidik itu ada sebagai petani atau kebun, dan anak itu adalah tanamannya, itu sekolah ini adalah ladangnya, seperti itu. Namun kita ini petani atau pendidik, berperannya itu hanya sebagai menuntun saja, tidak dapat kita mengubah kodrat irodatnya anak didik kita. Dan petani pun begitu, tidak dapat merubah kodrat irodatnya tanaman itu. Ketika padi ditanam, maka akan tumbuh padi, akan menjadi jagung. Bagaimana caranya agar hasilnya bagus? Tadi itu kita harus merawat itu dengan baik sesuai kebutuhan. Ketika jagung pupuknya apa, maka kita berikan pupuk yang untuk jagung tersebut. Ketika kita menanam kacang, maka apa kira-kira pupuk yang sesuai untuk tanaman kacang itu. Maka kepada anak didik kita juga dengan karakter yang berbeda-beda ini, cara mendidiknya pun, cara menuntutnya pun akan berbeda. Nah, baik budaya positif ini dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil Pancasila. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi apa saja yang termasuk ke dalam profil Pancasila. Profil Pancasila ini merupakan yang harus ditanamkan dan yang ditanamkan ke kita, ya, dan nanti itu akan merupakan menjadi keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Budaya positif, apa di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Nah, baiklah, untuk itu kita pahami dulu apa itu budaya positif. Mungkin kita sudah sering budaya di negara kita, budaya di negara A, budaya di negara B, atau budaya di kecamatan kita, di kampung kita. Apa sih sebenarnya budaya itu? Kira-kira apa budaya? Kebiasaan atau tradisi. Betul sekali. Jadi budaya positif berarti kebiasaan yang bagus-bagus, ya, kebiasaan yang bagus. Nah, jadi budaya positif di sekolah yaitu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa dan dapat dikembangkan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Intinya budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa dan menjadikan siswa itu bertanggung jawab, seperti itu. Nanti solusinya akan ditemukan oleh siswa itu sendiri, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, selanjutnya ini adalah konsep inti budaya positif, yaitu teori kontrol. Seperti apa nanti kita memahami teori kontrol, kemudian perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, kemudian 3 motivasi perilaku manusia harus seperti apa, hukuman, konsekuensi dan restitusi, dihukum oleh penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Nah, selanjutnya ini perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin
dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dalam menghadapi murid. Nah, sebelum kita memahami teori kontrol, sekarang kita amati kegiatan kepalan tangan ini. Nah, ini ketika kita menuliskan sesuatu yang berharga, kemudian dalam secercik kertas, kemudian kita genggam dalam sebuah kepalan tangan kita. Kira-kira kepalan tangan ini yang akan membuka ibu atau saya? Siapa? Kita sendiri, ya. Tangan ini yang mampu membuka adalah, yang dapat mengontrol itu adalah kita sendiri, ya. Kita sendiri. Tidak bisa kita dipaksakan, kecuali kita yang dapat mengontrol dari tangan ini sendiri, gitu. Ya, intinya yang dapat mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu adalah tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, pendidik tadi itu hanyalah dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi pada intinya anak tersebut bukan seperti kertas kosong. Terlahir itu bukan seperti kertas kosong, namun sudah ada garisan-garisan yang buram. Tugas kita hanya menebalkan garisan yang buram-buram itu. Jadi intinya anak itu ketika terlahir itu sudah memiliki kodrat irodatnya. Kita tidak bisa merubahnya, namun kita hanya dapat menuntun. Hanya dapat tadi itu, kalau diibaratkan ke goresan tinta itu, kita hanya menebalkan goresan-goresan tinta tersebut. Ya, tadi kembali lagi ke yang dapat mengontrol itu bukan orang lain, bukan siswa yang dapat mengontrol itu, tapi adalah kita sendiri. Yang memegang kontrol atas kepalan tadi itu, tangan itu adalah kita sendiri. Jadi intinya kepada siswa itu kita tidak bisa memaksakan kamu harus disiplin, kamu harus datang tepat waktu. Tidak akan bisa, kecuali di anak atau murid tersebut yang dapat mengontrol dirinya. Nanti lebih jelasnya kita akan memahami bagaimana teori kontrol dan bagaimana stimulus kontrol, seperti itu. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol. Di bawah ini adalah paparan dari William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan berapa miskonsepsi tentang kontrol. Guru dapat mengontrol murid, atau biasanya kita ini orang tua yang dapat mengontrol anak-anak. Ya, guru yang dapat mengontrol anak-anak, tapi itu hanyalah ilusi. Tidak bisa. Yang dapat mengontrol anak-anak, baik anak didik kita, anak kita adalah dirinya sendiri. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu hanya ilusi. Tidak bisa kita memaksakannya. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat, itu hanya ilusi. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu hanya ilusi. Andai saja begini, kita ibaratkan anak ibu kita tidak punya basic di kedokteran, kita paksakan anak itu masuk ke kedokteran, ya, untuk belajar memahami ilmu kedokteran. Ada dua kemungkinan, anak itu bisa frustasi dan bisa DO, artinya bisa gagal. Karena apa? Tadi itu basicnya bukan di kedokteran, tapi kita memaksakannya, ya. Tadi itu, jadi kita harus sadari, saya juga harus sadari bahwa anak kita bukan hanya anak didik saja, anak kita sendiri. Mereka itu sudah punya kodrat irodatnya, yang dapat mengontrol itu adalah anak itu sendiri. Seperti halnya saya suka memaksa sama Bu Ito, Bu daftar guru penggerak, tapi Bu Ito tidak mau. Saya setelah mempelajari hal ini, kadang saya sadar, ya, karena
karena kontrol itu bukan ada pada diri saya, kontrol itu bukan ada di Bapak Kepala. Tadi itu kita mah hanya sebagai menuntun, mengingatkan. Yang memiliki kontrol itu adalah dirinya sendiri, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada. Baiklah Bapak Ibu, intinya kita harus dapat merubah paradigma kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Ini stimulus respon yang sering kita gunakan, baik terhadap anak didik kita ataupun anak-anak kita. Nah, stimulus respon ini, pandangan stimulus respon ini, realita atau kebutuhan kita sama. Artinya tadi itu, ya salah satu contohnya, saya mengajak teman untuk untuk datang pagi. Salah satu contohnya untuk datang pagi. Tetapi teman itu tidak mau datang pagi, ya tadi karena kontrolnya itu ada di dirinya, ya. Tidak bisa kita paksakan, tidak bisa kita samakan dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol ini realita kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau pandangan stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, betul tidak kita rasakan? Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kita sok memaksa kepada teman harus begini, tapi itu tidak bisa karena kontrolnya itu ada pada dirinya masing-masing. Seperti itu. Tapi kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, kalau dalam stimulus respon, kita ke anak datang terlambat ke sekolah, sudah langsung mencas anak itu tidak disiplin. Padahal anak ini pasti memiliki tujuan kenapa datang terlambat. Kita gunakanlah tadi itu dengan gunakan segitiga restitusi. Kita tanyakan, kita berkolaborasi di sana. Kenapa cantik kamu bisa datang terlambat? Ini Bu, saya jualan bakwan. Ibu saya mau jualan bakwan, saya bantu-bantu ibu sehingga saya bangunnya kesiangan, tidak ada yang membangunkan. Kita memotivasi, kamu boleh melakukan hal itu. Itu bagus, sikap yang baik. Namun kamu harus ke sekolah itu tetap harus. Bagaimana? Kira-kira coba ada tidak solusinya? Kita tanyakan kepada anak seperti itu. Ada Bu, apa kira-kira? Saya minta ayah saya membangunkan saya. Iya, selain itu masih ada. Saya Bu punya HP, nanti akan pasang alarm. Nanti ketika kita akan menanyakan seperti itu, anak tersebut bisa mencari solusinya. Yang terpenting kita itu tadi berkolaborasi dan anak akan menemukan solusinya itu sendiri. Seperti itu ini. Jadi kita harus merubah tadi itu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Dengan seperti ini, dengan kita menanamkan teori kontrol ini agar budaya positif kita tertanam di sekolah. Seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi itu pasti kamu bisa kan berangkat pagi-pagi. Terus kita gali dengan cara apa coba? Tadi itu bisa dengan mau minta bantuan kepada ayah saya, kepada paman saya untuk membangunkan, meminta menyalakan alarm seperti itu. Kemudian ada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau dalam stimulus respon ini yang disiplin, mereka yang menang, yang tidak disiplin dijudge selamanya anak itu tidak disiplin. Tetapi kalau dalam model berpikir menang-menang, dengan tadinya tidak disiplin, tapi anak ini menemukan solusinya, akhirnya menang-menang. Seperti itu. Mari kita sama-sama rubah paradigma kita yang tadinya stimulus respon menjadi ke dalam teori kontrol. Kita sadarkan bahwa anak itu sudah memiliki kodrat irodatnya. Kita itu hanya menuntun saja. Ya, kita ini hanya menuntun saja. Nah, kemudian ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita?
disiplin. Anak ini disiplin. Ibu Ila disiplin. Kira-kira apa yang terbayang? Nah, betul sekali Pak. Disiplin ini kita selalu mengaitkan patuh terhadap peraturan, patuh terhadap tata tertib. Tapi menurut teori kontrol ini, disiplin adalah belajar mengontrol diri. Nah, disiplin ini adalah belajar mengontrol diri. Tuh, kita lihat sama-sama. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, jadi intinya disiplin ini menurut teori kontrol adalah disiplin mengontrol diri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi intinya kalau disiplin, betul tadi kata Bapak, disiplin ini taat terhadap peraturan. Tapi menurut teori kontrol, disiplin itu adalah belajar mengontrol diri. Seperti ini nanti kita untuk mewujudkan budaya positif itu dari mulai keyakinan kelas, dari mulai dari mulai kesepakatan, kemudian membuat keyakinan, kemudian budaya positif. Nah, untuk membuat kesepakatan, untuk membuat keyakinan kelas itu, kita perlu tahu dulu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nanti dari kita membuat keyakinan kelas ini, kalimatnya terdiri dari kebajikan universal. Tadi itu salah satunya profil Pancasila, ya, profil kebajikan universal. Contoh-contohnya nih. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Profil Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ini, Ibu juga toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nanti kita untuk membuat keyakinan kelas ini salah satunya terdiri dari kebajikan universal. Nah ini termasuk keterampilan. Pertanyaannya, sebagai seorang guru saat kita hadir di kelas tepat waktu, motivasi yang mendasari tindakan kita. Ketika kita tepat waktu, kira-kira apa yang mendasari? Yang mendasar saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Disiplin kerja. Datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur atasan Anda dan kemudian mendapat peringatan. Jadi artinya ini kalau ada seperti ini berarti menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ya. Kemudian Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Ini mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Anda
percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ini merupakan menghargai nilai-nilai diri sendiri tadi itu, ya. Jadi motivasi manusia itu, motivasi perilaku manusia ini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur eksternal dan unsur internal. Nah, unsur eksternal Pak itu hanya sesaat akan tertanam dalam perilaku kita, tetapi unsur internal ini selamanya akan tertanam. Kesadaran diri itu berarti motivasi internal. Nah itu kalau yang kita itu termasuk internal, ya. Kalau dia tepuk tangan. Ibu Bapak, pada dasarnya ini Dewantara mendirikan taman pendidikan itu sebelum merdeka. Ini sudah ada. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara ini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara ini seperti ini, berarti sudah sejak lama, sudah sejak sebelum merdeka ini teori kontrol ini sudah ada. Ya, jadi kata Ki Hajar Dewantara ini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, namun juga cakap buat memerintah diri sendiri, kontrol diri sendiri, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih agar budaya positif terwujud? Kita buat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas dibuat keyakinan kelas. Menjadilah lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif menjadilah budaya positif. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Sekarang kita amati sama-sama. Di sana ada kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar, aktif dalam pembelajaran, tertib. Berikutnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Yang sebelah mana? Yang sebelah B. Yang sebelah kanan dari tangan saya. Yang B. A, B. Yang kotak B. Kotak B. Yang keyakinan kelas itu. Kalau yang A-nya? Keyakinan yang A. Karena di B itu ada nilai-nilai. Ya baik, Bapak dan Ibu. Nah, yang kalau yang A itu lebih ke personal. Kalau yang B karena namanya kesepakatan berarti nanti ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas sifatnya masih seperti ini, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini adalah termasuk ke dalam kesepakatan. Kalau keyakinan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini yang saling menyayanginya ini termasuk ke dalam kebajikan universal. Saling menyayangi, semangat, kemudian apalagi peduli. Nah, itu. Ya. Terus kemudian kita pahami dulu, ada yang namanya tata tertib dan ada yang namanya kesepakatan, ada juga keyakinan kelas. Kalau tata tertib itu yang seperti apa? Peraturan. Biasanya kalau tata tertib itu identiknya peraturan. Peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak. Biasanya datanglah tepat waktu, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan sebelah pihak. Hanya kalau dalam guru, kalau di sekolah mungkin hanya guru saja yang membuatnya, hanya dewan guru atau kepala sekolah yang membuatnya, tapi tidak dengan siswa. Siswa itu tidak dilibatkan. Beda halnya dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini ada kesepakatan antara siswa dengan guru kalau keyakinan kelas. Nah, nanti
Kalau dalam keyakinan kelas, kita buat kesepakatan dengan anak-anak. Kalau dalam kelas rendah bisa kita memimpikan kelas kecil, kita mau jadi apa. Nanti kan anak ini ya, bisa boleh verbal saja. Kalau di kelas bawah itu bisa dengan verbal saja. Kita memimpikan kelas kita, yuk maunya seperti apa? Bu, maunya bersih. Boleh, berarti jaga kebersihan. Jaga kebersihan itu adalah kesepakatan kelas, tapi nilai keyakinan kelasnya apa? Kebersihan. Ya. Kemudian Bu, misalnya anak-anak bisa mau di kelas rendah, di kelas bawah biasanya anak kita stimulus dengan verbal dulu, dengan lisan dulu bisa. Kalau kelas tinggi bisa menggunakan post-it, bisa menulis di papan tulis seperti itu. Nanti kalau keyakinan kelas itu lebih sudah apa namanya ya, sudah jelas ada nilai universalnya, ada nilai kebajikan universalnya gitu. Kalau keyakinan kelas tadi itu sifatnya masih tadi itu buang sampah pada tempatnya, kemudian makan jika istirahat seperti itu, kemudian izin jika mau keluar, tapi kalau keyakinan kelasnya izin jika mau keluar itu seperti apa? Izin jika mau keluar, nilai kebajikannya itu apa dulu? Nilai kebajikannya izin mau keluar, nilai kebajikannya tadi, nilai kebajikan itu kan saling menghormati. Nilai kebajikannya itu saling menghormati, cukup seperti itu, saling menghormati. Nanti kita jelaskan di sana saling menghormati ini. Ketika izin mau keluar, kita berarti saling menghormati satu sama lain. Kamu menghormati ibu, ibu juga menghormati kamu menghormati teman-teman kamu. Jangan gaduh di dalam kelas. Kalau jangan gaduh itu artinya tata tertib. Intinya kalau tata tertib masih ada sifat negatif. Kalau kesepakatan dari kalimat negatif menjadi positif. Dari kesepakatan itu kita buat keyakinan kelas, yaitu dengan nilai universal itu, nilai kebajikan universal itu, gitu. Ya, nanti kita lebih jelasnya di masih panjang ini. Nah, ini ada peraturan nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Ini peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Nah, Bapak dan Ibu, saya tekankan kembali, ingatkan kembali untuk membuat keyakinan kelas itu dari kalimat negatif kita buat ke kalimat positif. Untuk nilai kebajikan itu terdiri dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi ini peraturan. Peraturan itu berarti hanya dibuat oleh seseorang, hanya dibuat oleh sebelah pihak. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu masih kalimat peraturan. Kita ubah ke dalam keyakinan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Rapikan, kemudian rapikan kembali. Nilai kebajikannya tadi itu disiplin. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati, nilai kebajikannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nilai itunya, keyakinan kelasnya apa? Tepat waktu atau disiplin ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kebajikannya, nilai kebajikannya apa? Ya, kemudian bergantian atau menunggu giliran. Tertib, gunakan masker. Kesehatan mungkin ya, nilai kebijakan universalnya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Iya, takut jatuh artinya hati-hati. Nah, kita lihat sama-sama. Nah,
Ini tuh, selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu keyakinan kelasnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Ini keyakinan kelasnya. Kemudian gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Itu keyakinan kelasnya. Kalau yang sebelah kanan itu masih peraturan. Nah, ini jadi untuk membuat keyakinan kelas ini tidak terlepas dari nilai universal, dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu termasuk ke dalam profil Pancasila juga. Termasuk tadi itu beriman bertakwa, kemudian kreatif, mandiri seperti itu. Ini ada dari apa? Ibu tadi ya. Kemudian kita lanjut lagi hukuman dan konsekuensi. Nah, ini hukuman dan identitas sukses. Yang identitas sukses itu konsekuensi dengan restitusi, identitas gagal hukuman. Kita lihat, hukuman sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Saya tanya dulu, kira-kira apa sih perbedaannya konsekuensi dan hukuman? Kayaknya kalau hukuman lebih paksaan dari yang lain. Kalau konsekuensi itu akibat hukuman itu dari konsekuensi yang akan diterima. Konsekuensi sesuatu yang akan diterima setelah kita berbuat sesuatu. Gimana Pak? Kalau hukuman cenderung ke pemaksaan dari pihak lain. Kalau konsekuensi apa yang kita lakukan nanti akibatnya datang sendiri setelah kita berbuat sesuatu. Kayaknya. Masih ada yang lain? Kalau hukuman itu akibat konsekuensi itu, kalau sebab akibat, hukuman itu adalah konsekuensi yang harus diterima. Jadi konsekuensinya adalah hukuman. Berarti hukuman itu sebenarnya adalah konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Itu jadi hukuman. Konsekuensinya adalah hukumnya. Terima kasih. Masih ada yang lain? Nah, jadi hukuman itu akibat dari konsekuensi itu sendiri, ya. Ya. Jadi ini nih, hukuman kalau menurut teori kontrol ini adalah hukuman sesuatu yang menyakitkan. Artinya kalau hukuman mah secara tidak sengaja. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang sudah direncanakan. Nah, jadi kalau hukuman tiba-tiba anak datang terlambat ke sekolah, kamu mengelilingi tiang bendera sebanyak 100 kali, kan tidak tahu anak. Kalau konsekuensi tadi itu sudah adanya kesepakatan, mereka ketika melanggar tahu konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu adalah hasil dari kesepakatan. Kalau hukuman tadi itu adalah secara tiba-tiba, secara tidak sengaja, ya, seperti itu. Nah, ada juga restitusi. Nah, hukuman di sini hukuman identitas gagal. Kalau identitas sukses yaitu konsekuensi atau restitusi. Kalau konsekuensi ini masih bisa kita lakukan dengan restitusi. Kalau hukuman ini anak itu selamanya akan beban mental ketika kita sudah menjas anak tersebut bahwa dia adalah tidak disiplin, bahwa dia adalah tidak pernah mengerjakan PR seperti itu. Akibatnya itu akan melekat pada diri anak, ya, selamanya. Nah, tadi itu hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan korban tersebut. Contohnya si A menangisi si B. Si B dapat mendapatkan keadilan, tapi si A selamanya dia itu akan tertanam dalam dirinya bahwa saya ini salah. Kemudian
Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus begini, begitu. Murid anak akan membenci peraturan. Konsekuensi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan dan seterusnya. Ini masih kalau hukuman negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi positif. Ini yang harus kita terapkan, yaitu adalah restitusi. Kalau restitusi ini merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban akan mendapatkan ganti. Jadi segitiga restitusi ini nanti ada di antaranya. Nah, ini nih, kita baca dulu sebelum kita ke restitusi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Nah, kita lihat tuh hukuman. Ya, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret tuh. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya kalau konsekuensi mah tadi itu sudah ada kesepakatan, mereka harus menerima konsekuensinya. Kalau tadi itu hukuman secara tiba-tiba seperti itu. Nah, ini hadiah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Intinya, ketika kita memberikan penghargaan, oke, baik anak-anak sikapnya. Ketika sudah tidak ada penghargaan, itu sudah tidak akan mereka lakukan lagi. Intinya, tidak dapat penghargaan tadi itu atau reward tidak akan mengubah perilaku anak tersebut. Ketika baik, tiba-tiba ketika tidak ada reward, mereka itu akan kembali ke semula lagi seperti itu. Tidak efektif ya, karena tadi itu tidak akan mengubah perilaku seseorang. Nah, sekarang mengapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Kebersihan atau kesehatan itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu memahami arti sesungguhnya dari peraturan-peraturan yang diberikan dan nilai-nilai kebajikan apa yang muncul atau apa tujuan utama dari kesepakatan atau keyakinan kelas. Mereka harus tahu dulu nilai-nilai kebajikan universalnya itu apa-apa saja. Nanti mereka sendiri nanti juga yang akan tergali. Bu, ini harus mandiri. Nanti anak yang akan memunculkan nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Tapi kita perlu menjelaskannya seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Untuk membuat keyakinan kelas ini, ya, bersifatnya abstrak, kemudian berupa pernyataan universal banyak ya. Tadi itu nilai-nilai kebajikan universal bisa jujur, mandiri,
saling menyayangi, saling menghormati, kemudian kebersihan, kesehatan, itu nilai-nilai kebajikan universal. Ini kita harus membuat keyakinan kelas ini yang terdiri dari nilai-nilai kebajikan universal. Cukup tadi itu dibuat dalam pernyataannya, dibuat dalam pernyataan positif tadi itu. Jadi kalau tadi itu kalau tata tertib, jangan buang sampah, itu kan masih negatif ya. Kalau dibuat dulu dalam keyakinan, bukan keyakinan, kesepakatan kelas. Berarti buang sampah pada tempatnya. Dari tadi itu ya, dari tata tertib, buanglah sampah pada tempatnya, dibuat menjadi kesepakatan kelas, buang sampah pada tempatnya. Dibuatlah menjadi keyakinan kelas, kebersihan gitu. Dan selama 3 hari ini saya mencoba di kelas. Kita buat keyakinan kelas, cukup tadi itu dengan verbal saja diucapkan oleh mereka. Saya tulis di papan tulis, setelah itu dibacakan sama-sama. Ini keyakinan siapa? Keyakinan kita, Bu. Ketika anak melakukan hal-hal di luar dari keyakinan mereka, Bu, si Anu mah tadi tuh melanggar keyakinan kelas yang itu, katanya. Minimal seperti itulah. Minimal mereka paham apa-apa kelas yang bagaimana yang mereka impikan gitu. Anak-anak senang tidak ada keyakinan kelas, senang, Bu. Jadi terlihat anaknya juga ketika salah satu orang melanggarnya itu, melanggar keyakinan kelas, tuh lihat tuh keyakinan itu tuh gitu. Kita coba sama-sama. Jadi untuk mewujudkan budaya positif itu, kita mulai dulu dari keyakinan kelas ini, ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kebutuhan cinta kasih atau diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Jika kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka anak atau seseorang akan salah satunya ketika anak yang kurang perhatian dari orang tuanya, pasti datang ke sekolah itu ada hal yang berbeda. Pasti mereka kebutuhannya ada salah satu kebutuhannya yang tidak tercukupi seperti itu. Biasanya anak yang kekurangan kasih sayang biasanya di sekolah kolot gitu, aleman gitu ya, berarti mereka ini kurang perhatian dari orang tuanya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya, sudah untuk bertahan hidup, cinta kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, kebebasan. Nah sekarang ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa kira-kira? Kebutuhan apa ini? Kesenangan. Ibu guru tidak menyapu hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Perhatian. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa? Kesenangan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guruku nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa kira-kira? Nah, kita lihat. Ini betul tadi kesenangan, kebutuhan cinta kasih sayang, kebutuhan kebebasan, penguasaan. Nah itu kita harus memahami hal ini, bahwa anak ini adalah tadi itu ya, 5 kebutuhan dasar harus kita tepati. Dan ketika janggal anak ini datang ke sekolah melakukan hal-hal yang di luar dugaan tadi itu, apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, banyak sekali kita temukan di lingkungan sekolah kita. Ada anak yang kurang perhatian, inginnya kita belajar pendekatan. Seperti itu, ada yang tadi itu banyak. Bahkan saya pernah mengalaminya seperti itu di kelas 3 tahun lalu. Ketika mereka kurang diperhatikan oleh orang tuanya, otomatis kita harus berarti kurang kasih sayang dari orang tuanya. Berarti kita harus benar-benar, anak ini di mana sih? Apa sih penyebabnya tadi itu?
anak itu melakukan kesalahan itu pasti memiliki tujuan. Pasti memiliki tujuan. Salah mereka juga tadi itu kita kolaborasi dengan anak itu. Kenapa tidak mengerjakan PR? Kenapa tidak mau menulis? Pasti kita akan menemukan solusinya. Yang penting kita mau berkolaborasi. Nah, tadi ini 5 posisi kontrol manusia. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ibu-ibu ini, ibu dan bapak selama ini di posisi yang mana? Ada di posisi yang mana? Baik di rumah ataupun di sekolah, ada di posisi yang mana? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer atau apa? Kalau saya sebelumnya ini semuanya, penghukum iya, pembuat merasa bersalah iya, teman iya, pemantau iya, manajer iya. Di rumah ya penghukum, kamu tidak nah, seperti itu. Kalau penghukum sudah suara keras, langsung ngejas, mata melotot, seperti itu. Pembuat orang merasa bersalah tadi itu ya, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, itu pembuat orang merasa bersalah. Teman, tadi itu kalau saya melihat teman saya di sini ada Pak Guru olahraga, mengambilnya ini posisi kontrol teman ya, teman dekat dengan anak-anak seperti itu. Kemudian pemantau, kita tadi itu hanya menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri. Bila diawasi, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Tadi itu sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Yang seharusnya kita menjadi seorang pendidik ada di posisi manajer. Ya, ada di posisi manajer. Tadi ketika kita melakukan posisi kontrol, ketika teman kita tidak melakukan posisi kontrol, murid akan berpandangan beda dengan kita. Ketika tadi kita melakukan penghukum, pastilah kalau penghukum itu seperti apa ya, udah memata molotot gitu kan, terus langsung ngejas jelek aja, pasti ada efeknya. Nanti kita lihat yang seharusnya tadi itu kita sebagai guru ini ada di posisi manajer. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, manajer atau penghukum? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapakmu, teman atau apa? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman juga. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, kita lihat penghukum. Ini kalau gitu saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah penghukum. Ini teman, pemantau, manajer, penghukum. Nah, Bapak dan Ibu, jadi untuk di posisi kita sebagai pendidik ini, lebih tepatnya kita menggunakan posisi kontrol manajer. Mari kita coba sama-sama agar tadi itu, agar terwujudnya budaya positif itu salah satunya kita harus menerapkan kontrol manager. Di sebelumnya kita ada penghukum, ada sebagai penghukum, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau segitiga restitusinya adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan siswa untuk melakukan restitusi. Jadi kalau restitusi tadi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka itu sehingga mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Jadi nanti ketika kita menggunakan restitusi ini, anak ini
mendapatkan solusi, menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Nah, apa saja coba langkah-langkah segitiga restitusinya? Ini tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tahapan segitiga restitusi. Kalau menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kalau menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi, sebelum kita melakukan restitusi ini, tentunya kita harus membuat keyakinan kelas itu. Jadi, ketika kita melakukan restitusi, keyakinan apa yang kamu langgar? Nanti kan mereka tahu ya. Salah satu contohnya tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Tadi itu kalimat-kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita harus, tadi itu sebagai manajemen kan kita harus ramah. Salah satu contohnya, tadi Rehan, kenapa kamu, apa kabarnya nak? Seperti itu. Ya. Kemudian baik Bu, nanti dari ketika kita sikapnya sopan, pasti anak juga mau nanggah kan. Nah, seperti itu. Ibu dengar dari Bu Eva, saya pernah melakukan itu setelah melakukan praktek segitiga restitusi. Dengar dari Bu Eva, kamu bola ya pada saat literasi. Iya Bu, nggak apa-apa. Juga pernah melakukan kesalahan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini ya kata-kata ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Membuat kesalahan itu hal yang biasa, tapi bagaimana kita cara memperbaikinya. Kemudian kita bisa ini, mari sama-sama kita tahu solusinya seperti itu. Ini kata kamu berhak merasa begitu tadi itu. Salah satu contohnya ada anak umpamanya yang marahan ketika dicontek PR. Kemudian anak tersebut tidak terima. Kenapa kamu buat seperti itu? Contek PR-nya. Kamu menyuruh saya. Iya, kamu bisa mengalami seperti kamu. Jadi menstabilkan identitas, kita di sini ada tindakan yang salah. Padahal tadi itu kenapa menangis si Anu pas pada alasannya? Ya Bu, karena tadi itu si Anu nyontek tugas saya nggak terima Bu. Kamu bisa melakukan hal dari itu kan? Ya Bu, saya pada contohnya, saya padahal pengen nyubit ke si itu gitu contohnya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu kan? Iya Bu, kan udah sampai capek istilahnya mengerjakan ini, tapi itu tinggal mencontek saja seperti itu dengan kalimatnya seperti ini segitu. Ini memvalidasi tindakan salah ini ambil kalimat-kalimatnya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tadi itu seperti saya datang terlambat kenapa? Membantu kan ya, kamu bisa mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus lebih rajin ke sekolah. Ini kata-katanya untuk kita melakukan segitiga restitusi. Ya. Kemudian ada menanyakan terakhir ini menanyakan keyakinan kelas. Kalau menanyakan keyakinan kelas seperti ini, tadi itu sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Apa yang kita tanggung jawab Bu, disiplin Bu, tadi salah satu contohnya. Apa? Kamu mau jadi orang, maukah kamu memperbaikinya? Iya Bu mau. Nanti kalau kamu memperbaiki, kamu mau jadi orang seperti apa? Pastikan kalau udah kita buat keyakinannya, saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab Bu. Itu tadi itu.
Kalau segitiga restitusi itu ini terdiri dari memvalidasi apa tadi kan yang pertama? Yang pertama tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini agar terwujudnya budaya positif ini kita terapkan. Yang pertama tadi itu kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Tadi saya ulang lagi untuk membuat keyakinan kelas itu seperti apa? Membuat keyakinan kelas mengubah dari singkat dari kalimat negatif menjadi positif, kemudian dan menggunakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian buat kalimatnya jangan terlalu panjang, pendek saja, tidak apa-apa. Untuk guru PJOK sebelum kita melaksanakan praktek atau senam di lapangan, kita buat dulu kesepakatan atau keyakinan kelas kita sama-sama. Begitu juga dalam pembiasaan sama kita terapkan keyakinan kelas. Kemudian tadi itu kita harus memposisikan sebagai manajer. Kemudian tadi itu segitiga restitusi dengan tadi itu identitas apa? Yang pertama segitiga restitusi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Insya Allah dengan tadi kita terapkan tadi menanyakan membuat keyakinan kelas, kita posisi kontrolnya sebagai manajer, kemudian dan kita menerapkan segitiga restitusi, insya Allah akan terwujud budaya positif. Bukan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu karakteristik restitusi. Ini adalah yang pernah saya lakukan, restitusi yang pernah saya lakukan. Ya Bu, ibu dapat makanan. Saya dapat main bola. Sehingga bola kena kaca, sampai besar. Betul ya? Ya Bu, apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Kalau Bu bisa bermain bola atau bercanda pada saat bola, sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kalian anggap? Saling menghormati Bu, dan disiplin Bu. Saling menghormati dan disiplin begitu ya? Bu, karena menghormati orang lain berarti kita sudah menghormati diri sendiri. Saya menyesal main bola saat itu Bu. Betul sekali. Lalu apa langkah kamu agar tidak terulang lagi? Saya meminta maaf kepada Ibu dan semua yang tidak melakukan lagi. Sekali lagi kami mohon maaf. Baik, sudah dimaafkan ya. Angga, terima kasih. Kalian memang hati. Dan mau segera pulang. Ya Bu. Nah, silakan kembali ke kelas ya. Belajar mana? Ya. Nah itu salah satu segitiga restitusi yang pernah saya coba. Nanti kita sama-sama mencoba. Ya, kita sama-sama mencoba dan itu kalau kita menghukum selamanya akan tertanam dalam diri anak saya merasa bersalah. Tetapi tadi dengan kita menggunakan di posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi, insya Allah anak itu akan menyadari kesalahannya, akan menemukan solusinya dengan oleh anak-anak itu sendiri. Itu sampai sini mohon maaf ada yang ditanyakan? Ini ya, saya mau itu yang kita tulis di kelas itu Bu, kesepakatan kelasnya gimana itu? Apakah boleh ada dua misalkan? Yang ini kepala kelas, yang ini
Kayak kelas gitu. Kayak gimana cerah kalian? Ya, baik. Tadi kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas tadi itu masih sifatnya masih ini ya. Tadi itu seperti buang sampah pada tempatnya. Itu masih kesepakatan. Tapi kalau keyakinan kelasnya tadi itu apa? Nilai universalnya. Tadi kebersihan. Itu juga bagus. Cuman kita tanamkan ke anak-anak itu bahwa ini nilai kebajikannya, bahwa tadi itu kita itu harus kebersihan, nilai kebajikannya itu kebersihan, nilai kebajikannya. Yang enggak apa-apa, kesepakatannya saja ditulis, tapi perlu kita jelaskan ke anak bahwa nilai kebajikannya ini adalah tadi itu kebersihan. Kita sama-sama saja, semoga dengan terbiasa kita membuat keyakinan kelas, mudah-mudahan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ada lagi? Kan tadi ada yang memberikan penghargaan ya. Kan kadang kita suka di kelas ya, untuk di kelas ke anak supaya memotivasi anak yang lain juga untuk bisa istilahnya aktif kan. Kadang kita kalau siapa yang ini duluan kita kasih ibu kasih permen itu termasuk hal yang negatif berarti tidak boleh dilakukan. Bukan tidak boleh dilakukan, namun tadi itu ketika kita tidak memberikannya pasti anak itu akan kembali lagi, akan kembali ke sikapnya yang kesemula. Jadi karena tadi itu hanya sementara sifatnya, hanya sementara kalau tadi itu penghargaan atau reward tersebut. Tapi kalau kita tanamkan tadi itu ya dengan nilai-nilai kebajikan, insya Allah perilakunya juga akan. Sudah cukup? Tidak ada yang lagi? Bagaimana caranya meninjau kembali? Kita kan membuat keyakinan kelas ya, katanya harus selalu ditinjau lagi itu. Apa harus ditinjau lagi? Bagaimana? Mungkin kita untuk pertama itu keyakinan kelas bisa dibuat sama-sama. Tapi kan kita untuk kalau pertama mau masuk itu pasti kan kita akan ingatkan, bisa dibaca sama-sama, lihat keyakinan kelas kita sama-sama seperti itu. Kalau memang ada yang perlu ditambahkan, ya tambahkan. Kalau ya bisa ditinjau ulang dan itu perlu. Kalau memang tidak berlaku umpamanya kita tekankan lagi umpamanya ke anak-anak tersebut agar mereka paham dengan keyakinan yang telah disepakati bersama. Maka ada yang lain? Cukup. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya bukan saya di depan ini mampu, tapi tadi itu ini adalah merupakan rangkaian dari program pendidikan yang saya jalani dan yang kedua sedikitnya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita sama-sama bagaimana caranya kita menanamkan budaya positif yang ada di sekolah. Mohon maaf jika benar itu datangnya dari Allah, jika salah itu adalah kekurangan dan kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Tahu tidak keyakinan kelas itu apa? Nah, kalau dulu ada yang namanya tata tertib. Tidak boleh datang terlambat atau tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu namanya tata tertib. Kalau keyakinan kelas ini, kalau keyakinan kelas ini kita harus sepakati bersama-sama. Dan kita harus mempertanggungjawabkannya bersama-sama. Ya, contohnya mari kita sama-sama impikan kelas kita dulu mau seperti apa kelasnya. Mau ramah, mau rapi, mau bersih. Kemudian anak-anaknya harus bagaimana? Harus saling menghargai, harus saling menghormati. Nah, impian kita tuangkan ke dalam post-it ya yang telah Ibu bagikan. Nanti kita sama-sama buat keyakinan kelasnya bersama-sama, kita sepakati bersama-sama.
Oke, terima kasih. Ini keyakinan kelas yang sudah semangat bersama. Sekarang perhatikan yang kedua. Kita kelompokkan ini disiplin. Ya, ini satu kelompoknya